Jangan lupa sahabat lansia download Radio Lansia karena bahagia itu sederhana. Tetap semangat dalam menjalani hidup dan jangan lupa download Radio Lansia di Play Store kesayangan Anda untuk bisa mendapatkan informasi-informasi yang berguna pastinya untuk kita semua. Karena bahagia itu sederhana. Siapa bilang belajar hanya milik mereka yang muda? Di Gedung Serbaguna, Kecamatan Jati Sampurna, suasana riuh rendah penuh tawa pecah pada 15 Januari 2026. Bukan oleh anak-anak seragam putih merah, melainkan oleh para lansia yang tampak rapi dan bersemangat mengikuti sekolah perdana Sekolah Lansia BKL Sejati Kelurahan Jati Sampurna. Acara ini menandai dimulainya tahun ajaran baru bagi peserta standar S1, S2, hingga S3. Hadirnya Kepala Dinas DPPKB Kota Bekasi bersama jajaran pejabat setempat menjadi bukti bahwa perhatian terhadap kesejahteraan lansia kini menjadi prioritas utama. Kalau secara pelaksanaan tidak terkendala apa-apa. Semuanya senang, semuanya bisa terlaksana dengan baik. Hanya kadang-kadang sih memang prasarana ya. Lansianya banyak. Nah, tempat sekolahnya itu di RW kita, di RW 11. Kapasitasnya hanya untuk 60 orang lah, 50 sampai 60 orang. Yang pengen sekolah banyak. Ya, jadinya akhirnya kita hanya terima 50. Manfaatnya sangat banyak untuk sekolah lansia itu, Pak. Pertama yang tadi sudah disampaikan mungkin ya, Pak Kadis, mereka bisa bertemu dengan sesama lansia, bisa bercengkrama, bertukar informasi, bertukar cerita, kemudian mendapatkan materi dari narasumber yang sudah kami siapkan dari rumah sakit, RSUD Jati Sampurna, dengan puskes-puskes yang ada terlibat di sekitar wilayah Kecamatan Jati Sampurna, kemudian dari stakeholder terkait yang bisa membuat lansia itu menjadi produktif, mandiri, dan tidak bergantung hidupnya dengan misalnya anak-anaknya. Jadi Kecamatan Jati Sampurna patut berbangga. Camat Jati Sampurna Natawira memberikan apresiasi tinggi karena wilayahnya menjadi satu-satunya kecamatan dari 12 kecamatan di Kota Bekasi yang berhasil mendirikan 2 sekolah lansia sekaligus. Alhamdulillah, tanggapan saya terhadap kegiatan pada pagi hari ini, alhamdulillah saya sangat senang ya, sangat mengapresiasi karena begitu banyak, begitu antusias ya lansia yang ada di Jati Sampurna. Dengan terbukti dari 12 kecamatan yang ada di Kota Bekasi, yang pertama kali punya 2 sekolah lansia itu adalah Jati Sampurna, Pak, yaitu Sekolah Lansia Sejahtera dan Sekolah Lansia Sejati. Harapan saya ke depan dengan adanya sekolah lansia ini, ya yang pertama, mereka ini walaupun sudah usia lansia, jangan merasa mereka ini tidak dibutuhkan lagi oleh keluarga. Saya berharap para lansia ini setelah dia mengenyam pendidikan di S1, S2, S3, mereka itu bisa berproduktif. Pertumbuhan sekolah lansia di Kota Bekasi menunjukkan progres yang luar biasa. Dr. Kusnanto Saidi selaku Kepala Dinas DPPKB Kota Bekasi memaparkan data yang cukup mengejutkan terkait perkembangan program ini. Sejak dibuka ya 2024 ya, waktu itu masih dikelola oleh gabungan dengan Dinas Kesehatan. Sekarang kan awali memisahkan bahwa lansia menjadi di bawah Dinas Pengendalian Penduduk ya. Jadi ini menjadi concern pemerintah kota ya dalam bagaimana melakukan pengelolaan lansia. Karena lansia ini kalau tidak terkelola dengan baik akan menjadi beban, dan tentunya dengan pengelolaan yang baik ini lansia ini menjadi produktif, menjadi sehat, dan tujuannya dia sehat dan bahagia. Yuna Trisuci Aprilia, dosen dari Universitas Respati Indonesia yang turut hadir sebagai pemateri, menekankan bahwa kunci keberhasilan sekolah ini adalah pemberdayaan.
Tujuan awalnya adalah sebenarnya dari lansia untuk lansia, dari masyarakat untuk masyarakat, menggerakkan gitu ya. Jadi lebih ke pemberdayaan masyarakat. Jadi harapannya adalah dengan adanya sekolah lansia ini, masyarakat bisa berkontribusi untuk menjadi, misalnya kan ketika ada sekolah lansia, narasumbernya dari lansia sendiri atau narasumbernya dari tokoh-tokoh yang ada di masyarakat, kemudian kerjasama dengan lintas sektor, lintas program yang ada untuk menjadi narasumber, fasilitator, dan lain sebagainya. Bagi para siswa, sekolah ini adalah rumah kedua. Gusmawati Nasution, salah satu peserta yang telah menginjak usia 70 tahun, menceritakan alasannya kembali bersekolah. Saya selama ini waktu saya bekerja, saya kan kurang bergaul ya sama teman-teman. Di sini kita banyak silaturahmi sama teman-teman, selingkungan juga banyak ilmu yang didapat. Jadi banyak narasumber yang kita harus pelajari selama lansia supaya kita tetap semangat. Sekolah Lansia BKL Sejati Jati Sampurna bukan sekedar tempat belajar, melainkan simbol martabat bagi para lansia. Dengan dukungan pemerintah, akademisi, publikasi dari Radio Lansia, dan semangat dari para peserta, program ini membuktikan bahwa masa tua bukanlah akhir dari produktivitas, melainkan babak baru untuk hidup yang lebih sehat, mandiri, dan penuh kebahagiaan. Tim Radio Lansia melaporkan.